Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Gereja Galilea Abian Basi pada hari ini, Sabtu 27 Januari 2024. Kiranya kita semua hari ini ada dalam penyertaan, perlindungan, damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga pada pagi hari ini kami sudah boleh bangun kembali ada dalam keadaan selamat. Tuhan, sebelum kami beraktivitas hari ini, sebelum kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus akan menyertai kami, akan menolong kami, akan membimbing kami, sehingga kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Dan terlebih dari itu Tuhan, kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sertailah kami dimanapun kami berada, sehingga pada pagi hari ini kami boleh menerima berkat daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Berfirmanlah untuk kami semua, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari dua ayat firman Tuhan. Yang pertama dari 1 Raja-Raja 3 ayat 11 sampai dengan 12, dan yang kedua dari Roma 12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Yang kedua dari Roma 12 ayat yang kedua, Paulus menulis, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, renungan pada pagi hari ini saya beri tema hidup dengan hikmat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita memiliki waktu di dunia ini yang sangat singkat. Kalau boleh dibilang, hidup kita ini sangat terbatas, sangat singkat. Dan firman Tuhan pun telah menyatakan di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10, di situ dikatakan, pemazmur mengatakan, masa hidup kami itu 70 tahun, apabila kuat 80 tahun. Dan yang menjadi kebanggaannya itu adalah kesukaran dan penderitaan. Berlalunya buru-buru dan kami hilang lagi. Jadi firman Tuhan ini menggambarkan bahwa hidup kita ini sangatlah singkat, sesungguhnya amatlah singkat, dan waktu kita di muka bumi ini atau di dunia ini sangatlah terbatas. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, karena kita tahu bahwa hidup kita ini sangat singkat, apakah atau bagaimanakah kita mestinya menjalani kehidupan kita di dunia ini agar apa yang Tuhan maksudkan atau kehendaki dalam hidup kita boleh terjadi dan kita senantiasa boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kedua bacaan firman Tuhan pada hari ini mengajak kita supaya kita hidup dan berjalan
dengan hikmat Tuhan. Hikmat ini sangat penting karena melalui hikmat Tuhanlah kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang tidak baik atau yang tidak benar, yang tidak boleh kita lakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam pembacaan kita yang pertama, di situ Salomo ketika dia diberi kesempatan oleh Tuhan untuk meminta sesuatu kepada Tuhan, dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta umur yang panjang, atau hal-hal yang bersifat duniawi lainnya. Tetapi sungguh luar biasa, Salomo meminta agar dia diberi hikmat untuk membedakan manakah yang baik atau yang jahat, mana kehendak Tuhan, mana yang bukan, supaya dia bisa memutuskan sesuatu perkara dengan bijaksana. Itulah yang diminta oleh Salomo. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang senada juga disampaikan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam bacaan yang kedua tadi menulis bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Rasul Paulus pun menegaskan supaya kita tidak hidup serupa dengan dunia ini, karena dunia ini sungguh menawarkan sesuatu yang jahat, yang bersifat dapat membawa kita ke dalam kehidupan dosa. Tetapi Paulus mengajak kita supaya kita sungguh hidup di dalam Tuhan, sehingga kita dapat membedakan apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh di dalam kita menjalani kehidupan kita, kita perlu hikmat Tuhan supaya kita dapat berjalan dalam kebenaran. Kita tahu apa yang benar, apa yang harus kita kerjakan, dan kita tahu apa yang salah yang tidak boleh kita kerjakan, atau yang membawa kita ke dalam jurang dosa, kejatuhan dalam dosa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki hikmat di dalam kehidupan kita? Yang jelas Bapak Ibu, kita dapat meminta kepada Tuhan, karena Tuhan sendirilah yang memberikan hikmat kepada kita masing-masing, supaya kita dapat menjalani kehidupan kita ini dengan baik. Seperti halnya Salomo, dia meminta hikmat kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan hikmat itu kepadanya. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan dapat meminta hikmat kepada Tuhan sendiri, karena Tuhanlah sumber hikmat, dan yang Tuhan sendirilah yang memberikan hikmat kepada kita, anak-anaknya. Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua yang harus kita lakukan adalah supaya kita senantiasa bergaul karib dengan Tuhan, dengan cara kita membaca, merenungkan firman Tuhan setiap waktu. Karena dari firman Tuhan yang juga sumber hikmat tersebut. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Kenapa kita penting untuk setiap hari membaca dan merenungkan firman Tuhan? Karena dari firman Tuhanlah kita mengetahui manakah kehendak Tuhan, apa yang benar yang harus kita lakukan, dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Firman Tuhanlah mengajari kita, dan firman Tuhan juga bisa merubah kelakuan kita dari yang tidak baik, dari yang tidak berkenan menjadi berkenan. Dan firman Tuhanlah yang menyatakan kebenaran itu dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, begitu pentingnya kita senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, dan terlebih mempraktekkannya, melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dan yang ketiga, kita harus senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Godaan di dalam dunia ini begitu banyak, tetapi Tuhan menginginkan kita supaya kita senantiasa taat dan setia kepadanya.
melakukan firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Sehingga hidup kita yang singkat dan sementara ini akan dapat selalu menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, demikian perenungan singkat yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya akan boleh membawa berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Engkau boleh nyatakan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah Engkau memberikan kepada kami hikmat yang berasal dari Tuhan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami dalam kebenaran, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan akan selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Dan dimanapun kami berada, Tuhan, hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami juga teringat berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam pergumulan kehidupan mereka masing-masing. Apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kami masing-masing, Tuhan. Bagi yang bergumul dengan kesehatan, dengan sakit penyakit, bagi yang bergumul untuk masalah ekonomi, masalah keuangan, bergumul dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Apapun yang menjadi pergumulan kami percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan akan selalu menyertai, Tuhan akan selalu menolong kami. Kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menuntun kami, Tuhan yang memberi jalan yang terbaik bagi kami. Tuhan, kehidupan kami di sepanjang hari ini, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh berjalan dalam kebenaran. Kami boleh berjalan dalam kehendak Bapa, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Inilah permohonan kami, ucapan syukur kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menjadi sumber kehidupan kami. Haleluya. Demikian Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang boleh kami sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat beraktivitas pada pagi hari ini. Shalom.